Jajaran Komisi 1 DPRD Nganjuk gelar rapat hearing bersama pihak PMD, Inspektorat, LSM Mapak, dan beberapa pengurus desa pada 15 Mei 2024 yang berlangsung di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Nganjuk. Rapat tersebut membahas terkait dengan pemerintah desa yang berfokus utama pada perkuatan dan pembinaan pengawasan dana desa sesuai dengan harapan pemerintah. Dalam rapat hearing ini menjadi salah satu wadah untuk menampung masukan serta temuan dari berbagai pihak terkait dengan pengelolaan dana desa. Supriyono selaku perwakilan LSM Mapak mengatakan dalam kekhawatirannya terhadap potensi penimpangan dana desa dari pemerintahan tahun 2023, pendapatan negara hanya 2,600 triliun, sedangkan anggaran kebutuhan mencapai 3.000 triliun. Dan sedangkan anggaran dari dana desa berasal dari pusat APBN. Hearing hari ini sebenarnya saya kecewa berat. Karena apa? Sebenarnya saya mohon kepada Ketua DPR untuk menghasilkan dari pihak Tipikor Polres Nganjuk maupun dari pihak Kejaksaan. Jadi biar hearing ini berjalan sesuai dengan aturan. Jadi enggak seperti ini, saya benar-benar kecewa. Karena apa? Jadi pelaksanaan dana desa di Kabupaten Nganjuk ini benar-benar carut-marut, benar. Kurang pengawasan dari pihak-pihak terkait seperti saya undang tadi, dari pihak pendamping desa, BPD, dari camat, dari PMD, dari inspektorat. Jadi semuanya ini tadi saya undang. Jadi memang mereka mengakui benar memang tupoksinya tidak dijalankan sesuai dengan aturan. Kira-kira pada titik kesalahannya di mana? Ya itu tadi, sebenarnya seandainya BPD itu benar-benar tahu benar fungsinya, tugasnya, itu selesai sebenarnya. Karena yang berhak mengawasi dana desa itu masyarakat melalui BPD itu, Badan Permusyawaratan Desa. Itu jelas sebenarnya. Di BPD itu benar-benar kuat posisinya. Tapi kenyataannya BPD itu istilahnya ya hampir seperti komite. Jadi intinya seharusnya mereka harus mengikuti apa yang titik-titik yang dibangun harus diawasi benar. Jadi begitu ada laporan bertanggung jawab, mereka tidak tahu harusnya apa yang dinilai itu apa, nggak jelas. Seperti inilah, makanya saya mohon nanti kepada pihak Dewan supaya ada diklat khusus BPD mau. Karena apa? Lemah BPD itu istilahnya kayak barang samben wae. Sedangkan mereka kapasitasnya tidak sama. Ada yang pinter, ada yang pekok. Jadi intinya koyok roroi sementingnya gak jalan amplop selesai. Nah, seperti ini. Padahal mereka benar-benar tugasnya benar-benar penting sekali BPD. Bisa diberikan contoh desa-desa yang setelahnya melakukan penyimpangan? Ya, ini ada tadi desa Mungkung Jatikalen, desa Jatikalen, desa kelurahan sana, terus Subung ini sudah mulai ada pengerjaan. Jadi itu pakai dana desa untuk BUMDes. BUMDes itu sebenarnya untuk buat itu loh, pom kecil tuh ya. Tadi desa Mungkung itu ada 403 juta dana diambilkan dari dana desa. Ternyata gue melayu duitnya. Nah ini kan kepala desa kan harus tanggung jawab. Duitnya rakyat, duitnya negara, duit utangan itu sebenarnya. Jadi seperti ini kejadian ini, makanya tadi saya serahkan langsung kepada Pak Yasin sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk. Itulah Mas, jadi intinya masih banyak juga kepala desa yang bagus. Jadi istilahnya nggak semuanya kepala desa itu jelek, tapi intinya memang kurang pengawasan. Jadi pengawasannya dari pihak-pihak terkait itu kurang, pembinaannya juga kurang, akhirnya kan pelaksanaannya seperti ini, benar-benar memprihatinkan. Jadi ini tadi hearing ini tadi intinya bukan saya mencari kesalahannya kepala desa, tidak. Mari semuanya dari pihak-pihak terkait ini harus ditingkatkan kinerjanya. Jadi pengawasannya juga harus diperketat karena apa? Dengan lainnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 ini, kepala desa ditambah 2 tahun atau masa kerjanya 8 tahun, ini kan perlu ada pengawasan juga yang ketat juga. Jadi biar tidak mubazir uang dari dana desa itu benar-benar digunakan untuk desa, membangun desa biar ada bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Di Nganjuk sendiri apakah ada oknum kepala desa yang terjerat kasus ini? Sebenarnya banyak, makanya ini saya masih ada toleransi supaya nanti ada pembinaan, ada audit, kalau memang itu ada indikasi dugaan korupsi ya bisa dikembalikan uangnya. Dalam hal itu, Wakil Ketua DPRD Komisi 1 Haji Kamto mengatakan bahwa ia sangat salut kepada Mapak yang mana halnya bisa mengajukan diri dan bisa bertatap muka langsung dengan OPD-OPD terkait tugasnya sebab di pemerintah desa sudah banyak yang tidak sesuai dengan tugas pokok fungsi dari kepala desa. Terkait masalah hearing di sini, hearing tentang masalah desa. Kita sendiri dari Komisi 1 yang membidangi desa sangat salut dan terima kasih kepada Mapak yang mana hal yang terkait ini bisa mengajukan hearing dan bisa bertatap muka dengan OPD-OPD yang ada tentang tupoksi tugasnya masing-masing yang ada di situ. Sebab apa? Di desa itu kebanyakan ya hal-hal seperti itu sudah sekarang itu banyak sekali yang tidak sesuai tugas pokok fungsi dari kepala desa. Oleh sebab itu kepada sekalian, kita dari Komisi 1 kita terima kasih kepada LSM Mapak dan terima kasih kepada mas-mas yang ada ini yang mana bisa mewawancarai kami terkait masalah ini, dan kami dulu ya juga mantan kepala desa selama belum ada waktu masa jabatan. Namun demikian kita sekarang ini sudah mengikuti apa yang ada Undang-Undang Nomor 6 2014 terkait pada saat ini, dan kita ini sangat memprihatinkan kepada pemerintah yang dananya dikucurkan kepada desa yang sekian ratus triliun ini, dan kebanyakan yang di desa itu banyak yang miskin, banyak yang tidak bisa terlaksana. Oleh sebab itu kita kepada Bapak Inspektur Pengawas yang ada, kita juga terima kasih, dan masalah itu kita tingkatkan bersama tentang masalah pengawasan di desa. Dari kami sementara dari Komisi 1 juga berupaya, dari kita mitra kerja dari PMD maupun dari inspektorat yang ada ini tetap berupaya. Kita tetap menyampaikan dan mengawasi kepada orang-orang itu dan untuk baiknya. Apa dengan Langkah dari Dewan, laporan yang ada dari kita sebagai anggota Dewan, kita sendiri ya apa yang tadi sesuai dengan ketentuan yang ada, kita sebetulnya harus ada solusi tadi ya sampaikan. Hal masalah apabila terjadi pelaksanaan dana DD tidak terlaksana, itu kan sudah ada, ya pasti ada dituntut sanksi yang ada bagaimana, itu pasti ada sesuai sanksi yang hukum yang berlaku pada saat ini. Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Nganjuk Muhammad Yasin menjelaskan bahwa pihak-pihak dari Inspektorat LSM sendiri sudah mengecek berbagai usulan-usulan itu, yang mana hampir mendekati angka 90% lebih usulan camat tersebut hampir relevan dengan siswa KUDES. Dengan ada laporan informasi itu menjadi bagian yang terpenting agar penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat desa maupun yang lainnya bisa berjalan sesuai dengan regulasi. Mereka mempunyai kewajiban selaku pembina desa, pasti mereka membina dengan regulasi dan pasti punya catatan mana desa bagi mereka yang baik dan mana yang kurang baik. Makanya di situ kami juga kita cross dengan sistem apakah dari usulan mereka itu sudah sesuai. Ternyata hampir 90% lebih usulan-usulan camat itu hampir relevan dengan siswa sekuldes itu. Sehingga mereka baik ternyata juga diusulkan. Mereka jelek ternyata juga diusulkan untuk diaudit. Maka di situ kami menggunakan keterpaduan. Dan itu pun nanti masih akan kita cross check di saat pemeriksaan. Apakah dari mereka yang suatu misal yang tidak
masuk di Anu ternyata memang ada, tidak masuk di siswa Sekudes, tapi diusulkan camat, tapi ternyata hasilnya memang juga relevan. Jadi memang di situ setiap sistem siapapun itu pasti ada margin error. Kita pun ada kekurangan, tapi kekurangan itu kita tidak, asal kita tidak mempunyai kesengajaan untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain, maka kukira itu hal-hal yang wajar. Kalau bicara pengawasan, maka tadi kan sifatnya berjenjang ya. Pengawasan yang paling di situ ada BPD. Nah, setelah di BPD mungkin dari camat. Setelah camat nanti adalah di PMD. Maka nanti setelah itu baru di tingkat inspektorat. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengawas eksternal dari masyarakat, itu yang lebih penting. Termasuk dari panjenengan media ini juga sangat penting. Karena apa? Dengan informasi yang akurat itu menjadi bagian analisis daripada sistem pengawasan. Bila ada temuan penyimpangan seperti apa, Pak? Maka kalau ada penyimpangan ya akan diproses sesuai dengan regulasi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Brenanda, Ekspresi TV, melaporkan.